You will give the people an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun. In time, you will help them accomplish wonders. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Apa kabar nih Sobat BB69? Gimana kabar kalian setelah masuk mulai ke fase baru the new normal? Semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Pada episode hari ini, kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari karakter yang sudah terkenal di seantero dunia. Sebuah karakter fiksi yang diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster, dan kemunculan pertamanya pada tanggal 18 April 1938 di dalam Action Comic Number 1. Dan sejak saat itu sampai sekarang nih, karakter ini sudah sering kali muncul di dalam komik, di novel, serial radio, serial televisi, dan film layar lebar. Karakter yang berasal dari planet Krypton ini mempunyai nama kelahirannya adalah Kal-El dan adopted name-nya adalah Clark Joseph Kent. Siapa lagi nih kalau bukan nih karakter yang kita kenal dengan sebutan Superman, the Man of Steel. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya seorang teman kongko saya atau Teko BB69, James, admin dari @movies flash ya. Halo James, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo semuanya yang dengar, sehat semua ya? Amin, kita harus tetap semangat ya. Siap. Lagi sibuk apa nih? Sibuk apa ya? Kerjaan kemarin sih 1 minggu ini sibuk nyiapin laporan ya. Laporan untuk beberapa hal yang dibutuhkan begitu. Kemudian minggu-minggu ini kayaknya sudah agak kosong-kosong lagi untuk nyiapin lagi ke new normal yang mau masuk sepenuh hari seperti biasanya. Gitu aja sih. Oke, tapi tetap harus positif ya pikirannya ya. Harus dong, siap dong. Nah, pada kesempatan hari ini nih, kita akan bincang-bincang nih mengenai film Man of Steel. Nah, sebuah film yang disutradarai oleh Zack Snyder dan dirilis pada tahun 2013. Nah, film ini ditulis oleh David S. Goyer dan dibintangi oleh Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Russell Crowe, dan masih banyak bintang lainnya nih. Nah, udah pernah nonton berapa kali nih, Mas? Wah, Man of Steel ya. Kalau gue sih jujur, aku sendiri sih Superman ini salah satu superhero favorit dari kecil yang nggak jauh beda, banyak menginspirasi gue pribadi gitu. Nggak, ya sama dengan superhero yang lain juga ada, salah satunya kayak Spider-Man, Batman, dan yang lainnya. Cuma Superman ini bisa dibilang sangat menginspirasi gitu ya buat saya pribadi gitu sih. Dan semua film Superman ya rasanya seingat saya loh yang ada dari serial TV maupun film layar lebar udah nonton gitu, bahkan yang punya Christopher Reeves yang dulu tuh trilogi 1, 2, 3 itu aja kadang-kadang kalau lagi nganggur gitu, kalau memang lagi iseng ke rewind lagi, keputar lagi iseng-iseng hanya untuk dikit-dikit lah tahun 90-an gitu sih. Pasti. Nah. Yang nomor 4-nya tetap ditonton kan ya? Emang walaupun ada nomor 4? Ya walaupun ada Superman yang nomor 4 ada. Yang Iya ada. yang, tapi kan
tapi nggak masuk kanannya kan. Nah, ini dia Aduh. nih. Banyak penggemar Superman yang nomor 4 yang mana, belaga-belaga nggak tahu gitu. Belaga Itu hilang kan ingatan. ada lagi sebenarnya yang mau jadi aktor Superman tapi nggak jadi, itu dia yang karena masalah kebotakan itu juga pernah tuh ada. Si Nicolas Cage bukan? Iya betul, apa coba judulnya? Ayo. Itu sama Tim Burton ya. Iya, The Death of Superman. Nah, itu sebenarnya tuh saya nanti-nantikan tuh. Saya juga udah nonton yang filmnya itu yang tentang permasalahan itu tuh kan sempat keluar tuh ya filmnya itu, dan justru konsep-konsepnya itu menurut saya sih cukup menarik sih, apalagi kalau saya waktu saya lihat itu Tim Burton nih membawa konsep Superman ini, kalau saya bilang sih cukup oke harusnya, apalagi waktu itu zamannya si Nicolas Cage itu rambutnya gondrong ya. Iya. Betul. Pas masa itu kan Superman gondrong itu lagi in banget ya. Ngehits. Karena Superman kan berapa kali kan ada yang biru merah, terus ada yang gondrong, terus ada yang The Death of Superman segala macam. Itu sebenarnya itu salah satu yang saya sayangkan tidak jadi di layar lebar ya. Tidak jadi, ya itu benar-benar sayang sih itu. Apalagi kalau waktu itu Tim Burton yang ini, wah saya bisa berimajinasi nih mau seperti apa nih, seperti itu. Jadi emang Superman ini tokoh komik yang Mas James idolakan ya dibandingkan dibandingkan yang lainnya. Bisa jadi sih dia itu yang gini ya. Jadi waktu aku kecil gitu ya. Jadi kebetulan aku tuh tumbuh di keluarga yang kakakku tuh sukanya komik kan. Dia suka komik, berbagai macam jenis komik gitu loh. Ada dari komik kartun seperti Lucky Luke, Smurf, terus kemudian apa ya yang dulu tuh banyak tuh sampai Bobo segala. Jadi kita tuh sebenarnya keluarga yang suka baca komik. Nah, salah satu yang komik yang terinspirasi yang gue suka banget itu adalah Superman gitu loh. Superman karena ya karakternya itu memang sudah terbentuk menjadi seorang yang penolong gitu, yang helper gitu, menjadi sebuah harapan gitu. Nah, dari situlah akhirnya aku sendiri jadi suka komik gitu. Jadi dari semua komik DC juga aku baca, sampai komik ya Marvel juga aku baca gitu. Jadi beberapa superhero ini, Superman ini memang unik gitu. Dia ibaratnya kalau legend, dia itu the legend of the all superheroes gitu. Dia itu patternnya seperti kalau misalnya di Marvel mungkin Captain America itu ya superhero ya Captain America gitu. Terus misalnya di DC ya superhero ya Superman gitu. Jadi dia itu ibaratnya apa ya? Nggak yang terbaik sih, nggak juga sih. Cuma dia itu legend gitu aja. Ya bukan kakek legend loh ya, tapi legend. Mas ketawa ini. Tadinya saya nggak mau ketawa, tapi kan ya gimana ya, kakek legend itu ibu bapak. Oke. Iya oke, sip. Sebenarnya sih cukup menarik sih kalau kita telusuri Superman itu. Sebenarnya kan Superman itu adalah sosok aslinya itu dia kalau itu adalah yang super. Manusia itu justru sosok dia pura-pura. Kostumnya dia itu sebenarnya itu adalah manusia, Clark Kent. Iya. Setuju gak? Jadi sebenarnya dirinya itu ada Kal-El, justru kostum yang sehari-hari dia pakai itu untuk menyamar itu sebenarnya adalah si Clark Kent. Dan yang menarik dari Superman ini adalah kalau banyak orang nih, kalau kita lihat ini banyak orang ini punya kuasa akan ditunjukkan. Berkuasa, punya kekuatan akan menunjukkan kekuatannya. Atau orang yang baru punya kekuatan sedikit sok kuasa. Itu tanda kutip itu adalah sifat dasar manusia, menunjukkan kekuasaannya. Nah, sedangkan kalau pada si Kal-El ini atau Superman ini justru sebenarnya itu dia kuat, dia berkuasa dan tanda kutip mempunyai kuasa yang power yang besar di bumi, tapi dia harus
merendah serendah-rendahnya itu, ngerti ya Mas ya? Iya Nah betul. ini Iya betul satu betul. hal yang menurut saya ini yang menarik dari Superman nih. Walaupun kesannya ini ya ilah kok membosankan bener sih ya, lawan musuh tinggal disentil juga istilahnya tewas lah orang lah seperti itu Iya. kan. Tapi justru yang menarik dari saya lihat ini justru gimana dia ini harus bisa menekan egonya itu supaya tidak lepas kendali. Seperti itu. Nah, Betul nonton Man of Steel ini dari kapan, Mas? Nontonnya di bioskop karena sebelumnya kan ada yang Superman Returns tuh, ya kan? Betul. Jadi kan sebenarnya waktu nonton Superman Returns itu juga di bioskop. Jadi semua rata-rata ya, seingat aku sendiri, semua hampir film superhero itu aku nontonnya langsung di bioskop ya. Jadi nggak download atau DVD gitu. Karena itu dia tadi, karena aku sebenarnya suka superhero gitu. Jadi nggak akan dilewatkan. Jadi pas nonton di bioskop itu memang bagus banget gitu filmnya, bagus tapi juga mind blowing gitu. Beda banget dari apa yang aku sendiri prediksi pikirkan gitu. Ini betul totally different gitu loh model. Kenapa? Pertama impresi yang aku dapat dari film itu pertama adalah gini. Film ini megah. Iya, aku akui filmnya megah. Apalagi, musiknya itu membahana sekali ya. Kan punyanya Hans Zimmer ya. Jago banget itu musiknya kan, bagus banget. Terus kedua, portray daripada sosok Superman yang kita pikir selama ini dia itu punya arc, karakternya, stereotipnya sudah pattern paketnya seperti itu, misalnya sudah seperti itu terkristal dalam pikiran kita, itu ternyata di Man of Steel itu berbeda dia sangat berbeda, justru malah lebih sisi manusiawinya, sisi kegalauannya sebagai superhero itu ditampilkan dengan sangat bagus sebenarnya, dengan bagus. Jadi sisi lain film ini begitu mendekati ke proporsi psikologi termnya gitu, ketimbang ke superheroan termnya. Kalau kita biasa pikir superhero atau Superman misalnya, contohnya dia itu kan selalu sudah jadi jagoan gitu loh, sudah jadi hebat. Yang kita tahu dia nggak pernah kelihatan galau dalam menghadapi keputusan masalah gitu. Paling-paling soal masalah cintanya sama Lois kan, di Superman 1, 2, 3 aja problemnya cuma masalah cinta. Tapi bagaimana dia bisa mengelola kekuatannya, bagaimana dia mengelola masa kecilnya, kehidupan kecilnya, menjadi berbeda di dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat lain, menyadari bahwa dia itu bukan bagian daripada masyarakat ini, tapi dia adalah alien atau orang yang punya kekuatan lebih ekstra, dan dia sadar bahwa keluarganya di sana mengalami musibah, terus kemudian dia terasing di bumi ini. Itu sebenarnya suatu konflik yang kita semua hadapi gitu loh, masalahnya. Jadi pendekatan Man of Steel ini sebenarnya sangat-sangat otentik kepada generasi sekarang yang kesulitan hidup di lingkungan sosial. Itu Mas. Terus yang kedua, aku lihat sendiri Man of Steel ini actionnya lebih dapat gitu daripada action film-film sebelumnya ya. Bukan membandingkan, tapi kan CGI sudah bagus, kan cerita juga sudah bagus gitu, sudah di layar IMAX misalnya sudah bagus. Jadi bisa dibilang actionnya bagus, actionnya full packed gitu. Cuman memang ada sisi-sisi flawless-nya sih. Tapi ya dari itu semua kita bisa lihat, aku sendiri bisa lihat Superman ini punya wajah yang baru, suatu bentuk baru dari Superman yang pernah kita kenal sebelumnya gitu sih perasaan waktu nonton gitu. Nah, tadi itu cukup menarik sih Mas. Saya setuju dengan Mas James nih, bahwa film ini berbeda dengan film Superman lainnya. Karena di sini nih diperlihatkan masa kecilnya si Clark atau Kal-El itu sewaktu di bumi, di mana itu dia itu bingung, di mana kok bisa mendengarkan, kok bisa melihatnya matanya seperti gimana. Jadi gunda gulananya itu karena power itu kan perlahan-lahan kan pasti kan akan muncul, dan orang lain otomatis kan nggak pernah mengalami apa yang dia alamin dong. Ya kan? Ya. Bahkan mungkin kalau saya bayangin sih, misalkan kalau
tiba-tiba nih anak kita nih ngomong, mama, papa, kok saya bisa dengar suara-suara kok banyak ya. Kita masa kini akan bilang, wah anak gue apa gila nih atau apa nih, penyakit jiwa atau gimana. Kita akan bawa ke psikolog anak segala macam ya. Mama, kok mata saya kok bisa melihat ini ya. Kita kan jadi agak-agak bingung nih gitu ya. Nah, coba tuh bayangin tuh kalau kita mau punya anak yang seperti itu, tiba-tiba mama, kok saya mendengar kok banyak suara banyak orang ya gini, atau tiba-tiba dia ketakutan. Jadi kan itu sebenarnya ini di sini kan cukup digambarkan ya, dia ketakutan daripada si Clark kecil ya. Sedangkan kalau di film yang lain-lain itu digambarin Clarknya seneng nih lompat tinggi tuing, istilahnya kan. Nggak ada yang gula-gulananya itu istilahnya. Nah, kalau di sini nih saya cukup menarik itu seperti itu. Terus juga digambarkan dia ini dibesarkan oleh manusia, otomatis kan dia kan belajar emosi manusia. Emosi manusia itu ada marah, ada sedih, ada senang kan. Tapi di saat dia marah, dia nggak boleh totally marah karena bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Nah itu kan yang diajarkan oleh ayahnya juga ya, karakter ayahnya ini. Terus di mana dia harus menutupi kekuatannya walaupun sang ayah ini sedang terancam bahaya yang kita lihat itu ya. Bahkan ayahnya bilang ya udah jangan. Itu bayangin tuh, itu trauma yang dihadapi seperti apa. Ini sih cukup menarik sih untuk yang film ini. Dan dari segi action ya, yang awal itu kan biasanya kan kalau Snyder kan awalnya itu adalah slow motion, ya kan. Dan waktu pas pengen dibuat ini, beliau udah ngomong tenang, pasti beda, bukan soal slow motion. Ternyata benar, malah dipercepat tuh, dan itu keren. Kalau saya sih jujur emang suka Zack Snyder ya, dalam arti dari yang 300 ataupun Watchmen. Nah itu Watchmen, emang, ya kan 300 Watchmen kan slow motionnya kan benar-benar mirip ya. Nah tapi ternyata di sini dia bilang udah janjikan berbeda dan memang eksekusinya berbeda dan memang keren seperti itu. Betul. Kira-kira ada yang mirip-mirip dengan film ini? Sebenarnya gini, kalau kenapa Man of Steel ini jadi, atau Superman aja ya, kita sebut Superman aja, bisa dijadikan panutan buat kita adalah begini loh Mas. Dia itu, kita lihat originnya, dia itu adalah seorang yang punya kekuatan besar, seperti Mas bilang. Kekuatan besarnya tidak tereksplor dengan benar. Kenapa? Karena dia dalam kepompong manusia. Dan dalam kepompong manusia ini dia membatasi dirinya Mas. Dia itu punya kekuatan, dia itu super power kan, dan belum terlepas penuhnya. Dia coba untuk mengendalikannya, mengconstrain gitu, atau ibaratnya merendahkan diri, mengecilkan dirinya menjadi setara dengan manusia, yang manusia adalah makhluk lemah gitu, yang sebenarnya sama dia itu nggak penting sebenarnya kan gitu. Tapi bagaimana dia ketika dia tinggal menjadi pengelana, ibaratnya saya bilang pengelana di negeri asing, dia harus tinggal di situ dan menjadi serupa dengan tempat pengelanaannya itu. Disitulah keluarga dia, disitulah kehidupan dia. Karena kenapa? Karena Kryptonite sudah tidak ada kan gitu. Jadi dia tinggal di situ dan papa mamanya, Jonathan Kent dan mamanya itu adalah orang tuanya. Dalam hal ini orang tua secara secara relasi, bukan secara fisik ya. Nah, ketika dalam relasi itu otomatis dia harus mencintai apa yang dicintai oleh keluarganya atau papa mamanya. Dia hidup di antara manusia, berarti seluruh kehidupan dia adalah kehidupan manusia. Dia harus melindungi umat manusia. Makanya film ini betul-betul mengeksplor perubahan drastis di mana dia masih anak-anak yang labil, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan kekuatan yang dia tidak bisa pahami kenapa aku seperti ini. Di situ ada amarah, ada kesedihan, ada kebencian, ada tanda tanya besar. Sehingga dia waktu itu kalau nggak salah dia salah satu filmnya itu scene-nya dia bisa melihat organ-organ gitu dan dia ketakutan, sangat luar ketakutan. Ketakutan sampai dia lari ke loker kan, terus di loker aja matanya terus keluar lasernya itu, terus kemudian saking ketakutannya gitu. Jadi ini konflik batin si anak kecil ini yang memiliki kekuatan dan dia harus tinggal bersama dengan manusia yang sebenarnya manusia lebih lemah dari dia. Dia tidak memanfaatkan kekuatan, tapi justru dia memanfaatkan kekuatannya untuk menolong orang banyak. Dan itulah yang sebenarnya menurut saya pribadi, menurut aku nih, orang zaman sekarang nggak miliki Mas. Karena orang punya kekuatan justru malah untuk menjadi
orang lebih tinggi lagi atau menzolimi orang lain, jadi penguasa gitu, seperti Zod misalnya, dia ingin berkuasa kan. Tapi kalau Superman ini, dia tahu dia punya kekuatan, tapi dia mengabdikan kekuatannya itu untuk membantu orang lain, dan itu yang menjadi ciri khas superhero sebenarnya. Yang ya orang boleh bilang itu monoton sekali, tapi itu adalah virtue atau kebaikan-kebaikan dari superhero yang sebenarnya harus kita miliki sebagai orang yang hidup zaman-zaman sekarang ini. Kalau tadi Mas tanya, apakah ada yang memiliki karakter sama seperti Clark Kent seperti ini atau Superman? Ada, rata-rata superhero punya seperti itu. Misalnya, contohnya Spider-Man ya, saya pindah ke Marvel. Spider-Man pun dia harus mengalami kesulitan di masa kecilnya ketika ditinggal orang tuanya, ketika dia bertumbuh dalam didikan oleh pamannya, dan ketika dia punya kekuatan dan dia menyalahgunakan kekuatan sehingga pamannya meninggal, itu pun menjadi suatu pembelajaran buat dia untuk mengabdikan kekuatannya dengan penuh tanggung jawab gitu. Jadi kan dia harus bertanggung jawab dengan kekuatannya. Sama seperti misalnya Batman, kita balik ke DC Batman. Batman jadi superhero atau jadi orang hebat karena memiliki problem, yang problemnya sebenarnya membuat dia menjadi dewasa, yaitu ditinggal mati kedua orang tuanya oleh karena kejahatan, kriminalitas. Dan disitulah dia akhirnya mengabdikan hidupnya, pengertiannya, kemampuannya, kecanggihannya, kecerdasannya untuk memberantas kejahatan dan menjadi berarti bagi masyarakat. Nah, memang kelihatannya sangat-sangat klise gitu loh superhero itu. Tapi jujur saya sendiri, itu adalah jiwa yang harus kita miliki sebenarnya. Bukan untuk jadi jagoan ya, bukan kelihatan dipuji atau cari subscriber banyak-banyak atau apa gitu. Tapi menurut saya sih menjadi superhero itu adalah panggilan kita semua untuk menjadi berarti buat orang lain. Mungkin hal yang nggak besar-besar ya, yang kecil-kecil aja gitu di sekitar lingkungan kita, misalnya menyeberangkan nenek yang menyeberangkan lampu merah, yang kesulitan menyeberang, itu merupakan salah satu kebaikan yang harusnya kita berikan gitu sih Mas. Jadi saya kadang-kadang suka nggak setuju sama orang-orang bilang superhero filmnya gitu-gitu aja ya, ceritanya gitu aja, kekuatan gitu loh. Oke lah kalau kamu bosen dengan itu, tapi kamu nggak memahami esensi dari film superhero gitu. Bukan berarti yang film lain lebih bagus, satu sutradara seperti itu bilang superhero itu film anak-anak, film film rekreasi, hiburan dan sebagainya. Nggak apa-apa, it's okay, karena kan setiap orang punya perspektif pandangannya masing-masing. Tapi bagi saya, superhero itu adalah suatu perjalanan spiritual seseorang untuk menjadi seorang yang lebih berarti, lebih bermanfaat. Gitu sih Mas. Gimana, setuju nggak? Saya setuju. Di satu sisi saya setuju sama Mas Jen. Di satu sisi saya setuju dengan sutradara senior yang bilang film superhero sekarang ini seperti taman rekreasi. Karena untuk mengeksekusi film superhero itu sebuah tantangan. Di satu sisi, apakah sang sutradara atau penulis naskah ingin hanya gembar-gembor, ledakan, full aksi tanpa cerita bermakna, atau di sisi lain hanya ingin berat-beratan dalam arti tanda kutip agar dianggap bermutu, kita bahas karakternya aja, yang akhirnya beberapa orang itu bosen. Seperti yang terjadi pada Superman Returns. Jujur pas awal saya nonton Superman Returns nih, kesan pertama saya sih pas awal saya nonton itu saya bosen, saya nggak suka. Sama tuh. Setelah saya rewatch, malah saya dapat feel-nya. Wah ternyata ini bagus nih film. Dan saya tonton ulang, tambah saya ingin tonton ulang lagi, dan saya dapat feel-nya. Karena di film Superman Returns pas awal saya nonton, saya berharap bahwa ini adalah aksi full. Nah, ternyata pas saya nonton itu ternyata lebih ke drama di mana dia baru pulang dari pencarian planetnya, dia bertemu dengan Loisnya udah punya hubungan dengan yang lain dan lain-lain. Nah itu jadi istilahnya dia harus bisa menerima tuh seperti itu. Dan ya mungkin feel-nya berbeda di saat saya pertama kali nonton. Nah, ini hal yang terjadi mungkin aja nih kalau untuk para sutradara penulis naskah superhero ini ya kadang-kadang itu agak terjebak nih, bingung nih. Apakah full aksi, apakah harus seberat-beratnya, karakternya harus ditimbulkan, seperti itu. Nah, kayak for example misalnya kayak Marvel, ada beberapa memang saya suka tuh justru saya sukanya itu dengan tokoh daripada antagonisnya, seperti Black Panther, itu justru saya sukanya itu dengan tokoh antagonisnya. Atau Dark Knight itu saya suka menelusuri dari Jokernya juga tuh. Nah seperti itu. Nah yang tadi saya bilang itu
mungkin memang harus seimbang nih, karena kalau cuman hanya crash boom bang, hanya istilahnya aksi, tonjok-tonjokan, pukul-pukulan, ledakan-ledakan, kita bilang misalkan kayak Bayhem lah, ya itu mungkin hanya hiburan semata. Memang yang dibilang oleh sutradara senior tersebut benar, yang nggak ada sesuatu yang baru, nggak ada sesuatu yang bermakna dalam arti. Tapi misalkan kalau kita telusuri, semua film pasti bisa, bahkan film film dengan IMDb 4 aja, kadang-kadang saya bisa ngelihat, oh ini ada sisinya nih, kita ternyata ini ada karakter ini, ada yang bisa kita ambil nih nilai-nilainya nih, seperti itu. Nah pasti ada kok. Saya setuju sih, cuma ya saya berharap sih untuk kedepannya itu jangan terlalu, ya kalau bisa itu sutradara lebih berani ngambil resiko, supaya jangan hanya untuk popcorn movie aja, karena kualitas kan juga harus terjaga ya, walaupun inti-intinya kan income-nya harus kembali. Itu soal duit lagi kan. Masa sih mau art film istilahnya kan, masa sih saya mau art film kan, itu kan agak susah. Dalam arti kalau agak susah, akhirnya income-nya sedikit, ya studio cancel untuk selanjutnya kan. Iya betul. Nah tadi itu ada satu karakter yang menarik nih, yang Mas sempat sebut nih, General Zod. Iya. Nah kalau di film ini kan menurut saya sih antara jahat nggak jahat sih, dia kan gini, planetnya hancur. Iya. Dia ingin agar membuat spesiesnya gitu. Selamat. Spesiesnya selamat nih. Dia korbankan di istilahnya planet lain, karena sumber dayanya itu dia perlukan. Nah, di satu sisi emang dia itu caranya jahat nih, gitu ya. Tapi di sisi lain kan dia kan sebenarnya kan ingin supaya spesiesnya itu ya selamat. Nah kalau menurut Mas James gimana? Iya. Jadi gini ya, salah satu bentuk film postmodern saya bilang itu ada sesinya. Nanti kapan-kapan saya bahas di akun saya deh ya. Film postmodern itu tipikalnya begini loh Mas. Dia tidak akan pernah menunjukkan siapa yang jahat, siapa yang baik. Dia tidak akan bikin film itu ada garis putih dan hitam itu kelihatan jelas di tengah-tengah. Mereka akan lebih suka memblend semua warna, sehingga si penonton akan menilai sendiri berdasarkan kedewasaannya, berdasarkan kemampuannya menganalisis, kemampuannya itu untuk menentukan siapa yang baik, siapa yang jahat. Nah, kembali lagi dalam karakter General Zod, saya pikir begini, ketika dia di planet waktu pertama kali film dimulai, dia itu memang planet Krypton dalam keadaan sekarat ya, dying, resource yang habis, kemudian akan rusak, hancur. Dan memang si General Zod ini melakukan sebuah revolusi yaitu di mana dia akan menggulingkan pemerintahan, lalu dia akan membuat planet yang baru, meninggali atau menghinggapi planet yang baru untuk dijadikan planet baru untuk Kryptonite gitu, untuk Krypton, masyarakat Krypton. Tapi masalahnya adalah kan di sini adalah dengan kekuatannya itu dia melakukannya dengan cara kekerasan. Sehingga pada akhir pertandingan waktu melawan Superman pun dia berkata apa? Kamu itu orang Krypton, harusnya kamu di pihakku untuk membuat Krypton yang baru. Tapi kamu apa? Membela makhluk lemah seperti ini. Mereka bukan keluargaku, akulah keluargamu. Akulah darah, ibaratnya aku nih adalah makhluk yang sama dengan kamu gitu, dan kamu tuh bisa. Nah, ibaratnya memang caranya kelihatannya kita manusia juga kan, semua makhluk hidup kan ada kemampuan untuk bertahan hidup ya, survivalnya itu. Tapi kan berarti ketika kita dalam kondisi terdesak, dalam kesulitan, insting survival kita terus kemudian mengalahkan rasional dan hati nurani kita kan gitu. Jadi misalnya contoh aja kayak gini, film-film zombie nih kadang suka kayak gitu. Ketika kita masuk di dalam suatu ruangan, kita ada 5 orang misalnya di dalam satu ruangan, terus ada orang lain di sana, ibu hamil misalnya. Ibu hamil lari-larian dikejar zombie, dia gedor-gedor pintu kita. Pertanyaannya kan pilihannya menjadi 2. Kalau kita buka itu pintu untuk menyelamatkan ibu hamil itu misalnya, zombie masuk dan kita semua mati. Tapi kalau kita tidak, kita tutup, ibu itu mati dan anaknya, ya kan? Kita selamat 5 orang. Hanya di sini konflik itu terjadi kan gitu, Mas. Seperti film apa tuh, Train to Busan itu kayak Busan. Gitu modelnya. Terus film yang waktu itu saya nonton yang Sandra Bullock itu Bird Box, apa sih? Bird Box, itu. Betul. Nah, menyelamatkan orang dalam itu apa pilihannya? Nah, kan gitu akhirnya. Jadi hati nurani itulah yang menentukan
siapa kamu. Nah, dalam hal ini Superman menentukan hati nuraninya bukan seperti Zod, tapi dia menentukan hati nuraninya, menentukan pilihan untuk melindungi makhluk hidup yang ada di sekitar dia, atau apa ya, yang dia hidup bersama dengan dia saat itu gitu. Jadi Zod ini kan menurut saya tapi kan di pesawat itu kan ada dalam tanda kutip itu benih-benih Krypton ya, tahu ya? Betul, iya betul. Benih-benih berkam. Nah, sebenarnya itu kalau pengen didebat, apa bukannya si Kal-El yang jadi penjahat, membunuh seluruh bangsanya yang tersisa di situ? Betul. Ya itu dia, makanya saya bilang. Tapi tampaknya kehancuran itu juga karena collateral damage ya Mas ya, karena suatu kehancuran yang tidak disengaja juga gitu ya, sama seperti Superman berantem di atas gedung yang dia sendiri tidak sengaja untuk hancurkan semua gedung itu dan bikin orang banyak mati kan gitu, yang selalu diperdebatkan Superman kok bunuh banyak orang kan gitu. Beda dengan Superman 2 yang berantemnya di bulan gitu, ngajak Zod perang di bulan aja gitu ya. Tapi itu kan ada unsur masalah itunya ya zaman-zaman itulah, perang dingin itu. Jadi urusannya di situ. Nah, balik lagi, itu collateral damage gitu. Seperti Avengers juga menghancurkan kota, itu collateral damage. Saya pikir dalam suatu pertingkaian antara kebaikan dan keburukan di mana harus menentukan pilihan, saya pikir pasti ada korban, dan korban itu memang nggak bisa disangkal, pasti orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Dalam hal ini mungkin manusia bumi yang hancur oleh karena pertarungan mereka. Tapi dari satu sisi manusia Kryptonite yang dibawa oleh Zod yang juga hancur mati. Semua itu kan karena satu pilihan yang salah. Zod membawa mesin penghancur bumi itu, penyedot sumber resource-nya itu ya. Terus kemudian Superman harus membela diri juga melawan itu semua. Jadi di dalam perang, Mas, balik lagi kita ke Hexo ya kemarin ya. Di dalam perang pasti banyak orang yang menderita, banyak orang yang jadi korban, dan itu nggak bisa dipisahkan gitu Mas.